sekarang mah udah pada megang. Mungkin anak-anaknya kali ya. Jadi nih mungkin Ibu perlu tahu nih Bu ya, bahwa anggota kita saat ini ya dari 62 naik 67 delapan turun 67 sekarang 65 ya. Udah di bulan kemarin nih ya, bulan Agustus Juli itu udah 3 orang yang keluar ya. Keluar dari koperasi. Siapa orangnya? Mana di sini ada gak orangnya yang keluar itu? Ada di sini. Oh, di atas tadi nih. Nih, orang yang keluar nih. Ah, saya sebutin aja deh. Ada Pak Dodot. Nah, di nih. Nah, ini. Pak Dodot, Pak Masdar, Pak Herman, Pak Hermanto. Ya, emang dia nggak pernah ngasih simpanan wajib lagi selama 2 tahun. Belanja pun nggak pernah juga. Maka ditanya sama Pak Solihin, gimana tuh? Ngundurin diri aja? Ya udah ngundurin diri. Ya. Pak Dodot pun begitu. Buat simpanan wajibnya kan dia nunggak tuh berapa bulan. Akhirnya kita tanyain kan. Katanya, wah baru saya kondisi keuangan saya lagi nggak ini. Saya mau minta uang koperasi saya deh dibalikin lagi. Ya udah dibalikin. Ya jadi mau keluar. Sebenarnya untuk ekonomi nggak masalah ya. Iya. Bukan ekonomi. Bukan masalah ekonomi. Bukan masalah ekonomi. Ya, yang dua ini bukan masalah Jadi ekonomi. maksudnya nyumbang aja untuk itu gitu. Bulanannya Kan pengennya Umi begitu. Masker apalagi. Iya pengennya kita. Makanya saya bilang niatkanlah masuk koperasi sedekah dah, karena banyak duafanya di sini. Nah, sekarang persoalannya adalah Umi, ini supaya kita nambah anggota, kan kita butuh anggota juga ya. Ya, maka ada sosialisasi dan edukasi kepada calon-calon anggota. Minimal ya 2 kali lah dalam setahun. Nah, siapa ininya yang memberikan materinya? Nah, ini rencananya nih yang poin 1 ini ya. Ada yang memberi materi waktu itu rencana Pak Tatang, saya Pak Solihin. Nah, kemudian karena ada Pak Endang, nah, tambahinlah Pak Endang. Nah, jadi ini. Ya. Nih, rencana 3 Agustus kemarin, tapi karena 3 Agustus sudah lewat, kita belum laksanakan, coret. Akhirnya kita ada masih tanggal 1 lagi 19 Oktober. Ya, tempatnya di Balai RW. Siap. Nih, 19 Oktober di Balai RW. Ya. Nah, kalau Umi emang nyiapkan di rumah Umi, ini pindah bisa beralih nih di sini. Itu ke masjid kan kita punya masjid. Lah iya, artinya bisa aja nggak di Balai RW, di masjid aja nih Pak Solihin. Orang udah disediain tuh tempatnya. Ya, orang-orangnya juga udah disiapin kan? Ya kan dia pengajian, dia tinggal minta waktu. Nah, itu. Pas nih. Nah, tinggal ada gak ini Infokus? Ya ada punya saya. Ah, ada. Nah, ini nih tahun 19 nih, pas banget tuh. Infokus. Ya. Kan di mobil bawa. Nah, udah ada nih. Tempat udah jelas di rumah Umi ya, Mi ya? Di masjid ya? Di masjid. Jam berapa itu, Mi? Ya pokoknya jam 8 udah mulai. Ngajinya. Iya. Ngajinya. Woro-woro tuh dari jam 8 tuh. Minggu depan tanggal 12. 19. Tinggal minta waktu. Acara tanggal berapa, Mi? 19 kan? Enggak terserah, belum ngomong. Oh, belum ngomong. Kalau mau, saya mintain waktu. Ya udah, ini tahun 19 nih. Tahun 19. 19 ya. Ya. Dah ketemu dah nih. Ya. Kita juga sambil mau ada bazar juga, bukan bazar, ada sembako murah. Ya udah. Sama ini juga Mi, buat nambah anggota, yaitu tadi minimal kan 1 pengurus nih. 1 orang aja. Dalam sebulan. Dalam sebulan dapat 1 orang, dalam sebulan seorang. Ya syukur-syukur lebih dari 1. Gitu. Nah, kemarin tuh yang Mas baru bisa masukin 1 orang, 1 Pak Haris. Masukin istrinya 1. Saya masukin bendahara masjid, saya masukin koperasi 1 gitu. Nah, yang lain belum. Ya. Ini udah bulan ke-2 lagi nih. Harusnya mesti dapat cari 1 lagi siapa yang masuk. Ini target ya. Nah, dari Umi siapa kira-kira yang bisa masuk ke koperasi? Umum aja nih tahunya. Ya. Ini kalau dia diajak mungkin dengan penjelasan tujuan. Iya. Mudah-mudahan. Ya artinya itu kan orang yang jauh dari kita ya. Ada nggak orang yang dekat dari kita? Artinya keluarga kita yang sudah punya KTP dan punya penghasilan jadi anggota koperasi. Yang orang terdekat kita yang kenal kita, yang kalau ngejelasin koperasi sambil tiduran, sambil nonton TV bisa gitu kan.
Nah, contoh nih, istri saya masukin. Apa udah saya jelasin? Belum. Saya masukin aja dulu. Yang penting KTP saya udah foto, masukin. Fatah, saya masukin. Karena udah punya KTP. Faiz, saya masukin. Fadlan, saya masukin udah punya KTP. Nah, tiba-tiba dia masuk grup koperasi kan, grup WA. Ya, si Fatah bingung. Abi, apa-apaan sih? Orang bukan anggota koperasi, langsung koperasi. Sampai bilang kamu bukan anggota koperasi. Masuk, Pak? Apa anggota koperasi? Ya. Salam, Pak Iwan mangga. Masuk, Pak Iwan. Udah disiapin nih kopinya mangga. Solihin. Ya masuk aja, masuk. Belum. Borong, Pak Iwan. Saya bilang sama Fatah, kamu tuh anggota koperasi. Nggak usah kamu pusing. Yang bayar Abi kok tiap bulannya. Kamu kan belum kerja. Tapi kamu biar tahu koperasi itu seperti apa. Nanti kamu akan tahu. Mungkin Abi nggak akan menjelaskan banyak. Tapi nanti kamu akan tahu. Nah, waktu RAT kemarin, saya minta dia suruh jadi tukang foto. Tukang foto kan sambil dengerin. Saya sambutan kayak dia dengerin. Terus pulangnya dia dapat duit. SHU. Oh, koperasi tiap tahun bagi-bagi duit. Itu salah satunya gitu kan. Keuntungannya. Nah, akhirnya dengerin juga dia. Dengerin juga. Saya bilang gini, Fatah. Umur Abi nggak akan lama kok. Ya. Koperasi ini dibangun untuk kalaupun sampai kiamat. Gitu. Sampai kiamat nih hidupnya koperasi. Bukan sampai seumur pengurusnya. Pengurusnya matilah koperasi. Enggak, harus sampai kiamat. Nah, terus kalau sampai kiamat, yang nurusin siapa? Ya. Masa anak orang lain yang tinggal entah di mana, yang Abi nggak kenal, yang ngurusin ya minimal kamu lah dan anak-anak sini juga. Ya. Generasi penerus yang tinggal di sini juga, yang dia tahu dari awal koperasi, walaupun dia nggak jadi pengurus, minimal jadi anggota, dia tahu dikirimin laporan, ya. Ngerti nggak ngerti, dibikinin laporan, dia dibaca sama dia. Nah, maksudnya begitu Mi, ya. Jadi koperasi kita ini mau hidupnya sampai kapan? Pertanyaannya gitu. Kalau cuma sampai seumur kita, ya berarti nggak lama deh ya. Mungkin kita dikasih Tuhan, dikasih Allah umur, tinggal 10 tahun lagi ke depan. Ya. Kalaupun masih hidup, itu pun pikun kali. Gitu kan. Nah, terus kalau kita mengharapkan yang tua-tua jadi pengganti pengurus yang lain, yang ada aja. Buat ganti pengurus yang lama, Umi, kan susah, Mi. Nyari pengganti Umi, nyari pengganti Pak Tatang, nyari pengganti, susah. Nah, kalau gantinya pemuda, siapa yang umurnya muda? Ya kan? Cuma satu. Lanjutkan dah. Gitu. Nanti semuanya, Pak. Tambah tua jadinya. Tua belum waktunya. Gitu, Mi. Jadi tantangannya buat pengurus. Tantangan buat pengurus sekarang ini ya bagaimana supaya ada kader-kader muda yang minimal jadi anggota dulu lah, nggak usah jadi pengurus, jadi anggota dulu. Nah, kader-kader muda menurut saya ya anak-anak kita lah, bukan anak orang lain disuruh masuk. Ya kalau orang lain masuk boleh, tapi utamakan karena ini warisan kita nantinya, nih warisan kita buat anak-anak kita, warisan ini. Apalagi anak kita sudah punya pekerjaan. Ya kecil lah kalau cuma 25.000 sebulan. Apalagi anak kita tinggal di sini juga, punya rumah di sini, berkeluarga di sini. Ya nggak ada salahnya ikut anggota koperasi. Baru anggota, bukan jadi pengurus dulu. Itu Mi, maksud saya biar pengurus tuh visinya ke depan juga. Ayo, saya ajak visi ke depan, ke masa depan. Kalau saat ini masih ada kita-kita nih yang semangat masih punya. Nah kalau udah semangatnya ada tapi nyawanya udah nggak ada gimana? Semangat itu diturunin ke siapa gitu? Dah. Ya, alhamdulillah saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.